Ini penipuan dengan akun palsu kerap menyasar korbannya hingga ratusan juta rupiah. Seperti salah seorang pengajar di Semarang yang rela meminjam uang ratusan juta rupiah setelah ditipu pelaku. Polisi membekuk 6 warga asing berkebangsaan Afrika di beberapa apartemen Jakarta. Mereka ditangkap setelah adanya laporan dari korban yang ditipu melalui jejaring sosial. Total kerugian yang ditanggung hingga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya mereka mengaku sebagai jenderal dari Amerika di akun jejaring sosial. Dengan menggunakan akun palsu, pelaku menipu korban dengan berpura-pura mengajak berbisnis uang dolar dan imbalan keuntungan hingga puluhan miliar rupiah. Pelaku juga mengiming-imingi korban dengan mendapatkan barang-barang berharga dari negara Suriah. Syria itu kan banyak barang-barang yang sekarang lagi perang, ya, dan banyak sekali barang-barang bersejarah dari sebelum Masehi. Nah, gitu. Kemudian katanya barang-barang tersebut akan dikirimkan melalui kedutaan Amerika. Kemudian korban diminta mentransfer uang, ya, sejumlah uang tertentu ke kedutaan, karena harus ada surat keterangan anti teroris. Gitu. Kemudian korban percaya, kirim uang. Kemudian ketika pelaku dihubungi, pelaku mengatakan saya lagi cari sponsor untuk dana pengiriman. Akhirnya uang nggak pernah kembali. Korban tertipu, bahkan rela meminjamkan uang untuk berbisnis dengan pelaku. Bahkan uang itu yang 500 juta adalah uang pinjaman dari rentenir. Karena apa? Ini yang punya uang itu berani meminjami saya. Sudah saya sampaikan, coba ini telepon dengan Mr. Gabriel. Dia bilang kalau besok pagi uang sudah bisa dicairkan. Saya meminjam uang 500 juta itu hanya bisa menerima 450 juta karena dipotong di depan. Dan ini saya diberi tenggang waktu tanggal 17 itu harus mengembalikan. Kalau tidak, jaminan saya itu sebagai jaminan adalah kos-kosan sebanyak 80 kamar akan diambil alih. Polisi kini mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang dolar Amerika palsu dan cairan kimia diamankan dari para penipu kelas kakap ini. Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat para pelaku dengan pasal penipuan. Ancamannya mencapai 4 tahun penjara dan dideportasi ke negara asalnya. Dari Jakarta, Oktobrian, TV One mengabarkan. Penipuan melalui jejaring sosial, kita akan berbincang dengan Kombes Pol Krisna Murti di Srimum Polda Metro Jaya. Selamat sore, Mas Krisna. Selamat sore. Ya, Mas Krisna, ini bisa dijelaskan nih bagaimana akhirnya penipuan lewat jejaring sosial ini terungkap dan seperti apa ini modusnya nih, Mas? Penipuan melalui jejaring sosial, khususnya Facebook ini banyak sekali. Problemnya adalah banyak silent victims atau para korban yang tidak melaporkan ke kepolisian. Atau kalaupun mereka melapor, mereka melapornya ke kepolisian lokal atau daerah yang tingkat kesulitan pengungkapannya memang sangat tinggi ini kasus ini. Modusnya adalah banyak sekali orang-orang asing yang berada di Indonesia kemudian membuka akun-akun palsu, akun-akun bodong, karena kalau di Facebook ini semua orang bisa menjadi siapa saja dengan menggunakan foto milik orang yang orang terkenal atau orang-orang yang cukup bisa dipercaya. Bahkan yang sekarang marak adalah orang-orang cantik, yang terakhir bisa saja artis-artis terkenal gitu. Nah, untuk khusus yang orang asing ini, mereka mengaku sebagai jenderal Amerika, tentara Amerika. Kemudian mereka berkenalan secara virtual dengan atau dunia maya dengan calon korbannya. Karena korban ini biasanya senang berkenalan dengan orang asing, mereka mulai melakukan percakapan. Biasanya inboxnya itu dia sudah
terukur teksnya, sudah ada template-nya jelas. Berkenalan, dia adalah jenderal Amerika atau seorang perwira dari negara sedang bertugas di satu negara. Seperti yang kasus jenderal palsu ini, dia mengatakan sedang ada di UN, dia berada di Indonesia karena ada uang dari PBB yang harus dia selamatkan untuk transaksi tertentu dan membutuhkan pertolongan orang Indonesia untuk membantu mengirimkan uang itu, karena ini uang adalah hasil kejahatan yang harus diselesaikan pengirimannya. Dan orang-orang yang menjadi korbannya tertarik karena berpikir investasi yang diberikan, yang dikeluarkan oleh si korban ini akan kembali dengan lipat ganda. Jadi ini seperti yang kami tangkap, dia menjanjikan hampir 60 miliar, 5 juta dolar, 64 miliar uang asal dia mau berinvestasi untuk menghilangkan cap dari PBB tersebut. Korban tertarik, diambil uangnya perlahan-lahan dengan tipu rayu, bujuk rayu dengan bahasa-bahasa yang sangat memikat. Yang sebenarnya pelaku ini berada di Indonesia. Kalau dilihat IP addressnya, mereka semua berada di Indonesia, tapi menggunakan orang-orang Indonesia untuk tindak pidana tertentu. Yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari tersangka ini, ada berapa korbannya? Apakah hanya satu saja? Korbannya banyak, sudah beberapa, dan sejak kejadian kami ekspos kemarin sudah beberapa orang menghubungi kami dengan pernah jadi calon korban dan beberapa sudah jadi korban. Nanti kami menunggu kedatangan beberapa potensial korban serta calon-calon korban lain atau bahkan yang sudah jadi korban. Uangnya memang cukup besar, satu korban saja bisa kena 800 juta, tapi rata-rata sebagian baru mengirim kurang lebih 10-20 juta sudah sadar kalau mereka tertipu. Nah, yang harus diwaspadai adalah uang hasil kejahatan pelaku ini kemudian mereka pura-pura dagang di Indonesia, membeli pakaian, dikirimkan negara asalnya, dan cepat uang ini tertransfer ke luar negeri, sehingga ketika pelaku ini ditangkap sudah tidak ada uang di tangan mereka. Pak Krisna, para pelaku ini 8 orang gitu ya jumlahnya, itu memang semua warga negara asing? Apa ada keterlibatan warga negara Indonesia untuk membantu berhubungan dengan para korbannya? Ini pelaku ini adalah sel-sel yang berbeda dengan modus-modus yang berbeda. Untuk yang kulit putih itu adalah dari warga negara Ukraine dan Rusia untuk kasus phishing malware yang lebih besar. Sedangkan yang warga negara dari Afrika itu negaranya berbeda-beda. Ada dari Gabon, ada dari Nigeria, ada dari Kamerun, ada dari Gambia, ada dari negara-negara lain. Nah, mereka berada di Indonesia, kemudian membentuk grup-grup yang saling berkenalan satu sama lain, tapi mereka ada yang ahli menggunakan modus-modus ini dan bekerja sama dengan orang Indonesia. Sudah bisa dipastikan dari investigasi kami, mereka bekerja sama dengan orang Indonesia dan sekarang dalam pengejaran para pelakunya. Baik, Pak Krisnamurti, terima kasih infonya telah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Ya, dan Kabar Petang masih akan kembali dengan kabar-kabar